في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak kenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ratu dari segala sayyidah ini, putri bungsu Rasulullah yang mendapati julukan Ummu Abiha atau ibu dari ayahnya. Karena hanya Sayyidah Fatimah satu-satunya putri Rasulullah yang tinggal bersama Rasulullah selepas wafatnya Sayyidah Khadijah. Tak lain julukannya juga adalah Al-Batul, yang bermakna orang yang memutuskan hubungan dengan dunia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melalui wahyu juga mengetahui bahwa Sayyidah Fatimah yakni putrinya ini akan meneruskan keturunannya. Tak cukup di situ kesempurnaan sosok Sayyidah Fatimah. Kesempurnaan Sayyidah Fatimah dibaluti oleh sifat kerendahan yang beliau tangguhkan pada dirinya sendiri. Seperti apa kisah kesederhanaan dan kezuhudan Sayyidah Fatimah? Mari kita simak video berikut ini. Suatu hari, Nabi SAW mendatangi rumah Sayyidah Fatimah. Sesampainya Rasulullah di depan pintu rumah putrinya, Rasulullah memegangi dua tiang pintu dan tampak oleh Rasulullah tirai yang menutupi pintu rumah yang dijadikan oleh Sayyidah Fatimah sebagai hiasan. Mendapati hal tersebut, Rasulullah seketika itu kembali dan mengurungkan niat untuk berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah. Akan tetapi, hal tersebut diketahui oleh Sayyidina Ali, yang tak lain adalah suami dari Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putrimu Fatimah akan merasa berat hati apabila engkau datang ke sini, akan tetapi tidak berkenan masuk." Rasulullah menjawab, "Dan sesungguhnya aku lebih berat untuk masuk. Bagaimana tidak, sedang kalian sudah memiliki dunia." Dalam pandangan Rasulullah, tirai tipis yang ditanggalkan oleh Sayyidah Fatimah sebagai hiasan tersebut termasuk kemewahan dunia. Diceritakan bahwa rumah Sayyidah Fatimah merupakan rumah yang terbilang sangat kecil. Luas kamar berukuran kurang lebih sekitar 2,5 kali 2 meter. Semuanya tidak sampai 5 meter dan tingginya tidak sampai 2 meter. Dijelaskan pula bahwasanya kamar tidur Sayyidah Fatimah hanya terdiri dari pasir halus yang digelarkan sebagai permadani. Sedangkan untuk bantalnya berupa kulit yang di dalamnya dipenuhi pelepah kurma, dan selimutnya cukup untuk menutupi kepala Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Kemudian, apabila digunakan untuk menutupi kaki mereka, maka kepala mereka akan tidak terselimutkan. Adapun bentuk dari lemari sang putri Rasulullah SAW ini adalah ditancapkan sebatang kayu di antara dua dinding untuk diletakkan pakaian mereka dan sebagai tempat untuk menggantungkan air serta barang-barang mereka. Rasulullah SAW sebagai utusan sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya urusan dunia memang tidaklah pantas bagi Rasulullah dan keluarganya. Oleh karena itu, Rasulullah sangatlah tidak ikhlas atau sangat mewanti-wanti terutama kepada putrinya
yakni Sayyidah Fatimah, untuk tidak mengambil sedikit pun dari kemewahan dunia. Kembali kepada kisah tirai hiasan Sayyidah Fatimah tadi. Mendengar penolakan Rasulullah untuk memasuki rumah Sayyidah Fatimah menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi Sayyidah Fatimah. "Wahai suamiku, sesuatu apa yang bisa aku lakukan?" ucap Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali beranjak menghampiri Rasulullah. "Wahai Rasulullah, lantas apa yang dapat kami lakukan atas tirai tersebut?" Rasulullah SAW menjawab, "Suruh Fatimah untuk melepaskan tirai tersebut, kemudian berikanlah tirai tersebut kepada salah satu kabilah fulan." Dan seketika itu pula Sayyidah Fatimah melepaskan tirai tersebut dari kaitannya dan pergi untuk menyedekahkan tirai tersebut. Tidak cukup di kisah ini, sesekali Rasulullah datang kembali ke rumah putrinya dan kemudian melihat putrinya mengenakan kalung emas di lehernya. Dan Rasulullah pun berkata kembali, "Wahai putriku, janganlah engkau mudah tertipu akan tipu daya. Jika seseorang mengatakan Fatimah putrinya Muhammad, sedang engkau mengenakan perhiasan penguasa yang durhaka." Tidak sampai selesai perkataan Rasulullah, Sayyidah Fatimah segera mencopot kalungnya dan berlari keluar untuk menjual karung tersebut. Adapun hasil dari penjualannya tersebut ia gunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Begitulah sekelumit kisah mengenai kezuhudan keluarga Rasulullah dan bagaimana sikap Rasulullah kepada putrinya Sayyidah Fatimah dalam didikan kesederhanaan. Bila diungkap, termasuk keluarga yang berada atau tidakkah Rasulullah itu, maka jawabannya adalah bahwasanya Rasulullah adalah keluarga yang berada. Akan tetapi Rasulullah tidak menghendakinya, karena Rasulullah ingin menjaga kesucian pada diri Rasulullah berserta keluarganya dari hal-hal yang berbau urusan dunia. Karena menurut Rasulullah, dunia tidaklah pantas baginya dan keluarganya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah Az-Zahra adalah puteri bungsu Rasulullah SAW dengan ibunda Khadijah. Maka dari jalur Fatimah lah keturunan Rasulullah berlanjut, yakni Fatimah Az-Zahra memiliki 4 putra, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah Az-Zahra juga termasuk penghulu wanita di surga dan juga termasuk dalam 4 wanita terbaik di dunia dan di surga. Fatimah Az-Zahra begitu menyayangi Rasulullah SAW, bahkan ketika Rasulullah SAW hendak datang ke rumah Fatimah, Fatimah selalu menyambutnya, menunggu di depan rumahnya. Setelah Rasulullah datang, maka Rasulullah memeluk dan mencium putri kesayangannya itu. Dan Rasulullah juga mengatakan kepada Fatimah Az-Zahra bahwa kelak ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Ilahi Rabbi, maka keluarga pertama yang akan menyusul Rasulullah untuk kembali ke Rabbnya adalah Fatimah Az-Zahra. Rahimakumullah, Fatimah Az-Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.